Puncaknya ketika ada keluarga saya yang memang menjadi korban. Nah, akhirnya saya dengan Bung Dewi Hadi dan kawan-kawan lain berinisiatif lah untuk kita harus ada aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, kali ini kita akan berbicara tentang narkotika. Narkoba pada hari ini adalah salah satu musuh di seluruh negara di dunia. Karena narkoba tidak hanya bisa memberikan kematian pada warganya, tapi juga bisa memberikan kehancuran pada masa depan warganya dan masa depan bangsa itu sendiri. Indonesia hari ini sudah sangat berduka dengan tingginya narkoba. Kita sudah mendengar mulai dari public figure, pejabat hingga masyarakat biasa, itu semuanya sudah terkontaminasi namanya narkoba. Di Kampar sendiri, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, juga mengalami adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba ini. Dan hari ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin mengurangi, mencegah dan memberantas narkoba, baik melalui jalur hukum ataupun lainnya. Hari ini ada satu wacana baru bahwa narkoba bukan lagi suatu produk kenakalan hukum yang harus kita berantas dengan cara hukum, tapi dengan cara persuasif yang lebih baik dan lebih manusiawi. Hari ini Kabupaten Kampar boleh berbangga karena di Kampar sudah ada pusat terapi dan rehabilitasi narkoba dari Yayasan Ansori TB1 yang berada di Desa Teratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu. Kami akan berbincang dengan pemimpin pusat terapi ini, Bapak Ansor SAG. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini ketika semua masyarakat, ketika semua orang yang punya potensi atau pejabat lebih banyak memikirkan ke sektor ekonomi, sektor bisnis lain, tapi Abang memilih untuk mendirikan pusat rehabilitasi ini. Kira-kira ada sesuatu yang perlu Abang ceritakan? Kenapa ini muncul? Baik, terima kasih Mbak Rina dari Ruang Indonesia Bicara. Sebenarnya kalau kita bicara tentang narkoba ini tak pernah habisnya, karena ini merupakan penyakit yang sudah dari dulu adanya. Yang melatar belakangi saya untuk membuka pusat terapi dan rehabilitasi ini itu memang berawal dari pertama sekali keterpanggilan. Keterpanggilan melihat para generasi muda yang hampir setiap kami turun ke desa, tidak ada yang mengatakan tidak ada narkoba. Semuanya mengatakan ada. Rata semuanya. Rata semua desa. Dan kalau kita rata-ratakan pemuda hari ini sudah sampai 70% rata-rata sudah menikmati atau mencoba barang haram ini. Nah, kemudian ketika ada salah seorang teman saya, tidak apa-apa saya sebutkan namanya. Ada teman saya namanya Bung Dewi Hadi. Beliaulah yang pertama sekali menjadi penggagas, inisiator untuk memberikan karya nyata, bukti nyata bahwa kita bekerja untuk rakyat. Dia dorong saya, waktu itu saya jadi ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga pada waktu itu lahirlah Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019. Judul perda itu adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Berangkat dari situ akhirnya saya semakin hari semakin mencintai narkoba ini, ilmu adiksi ini. Dan puncaknya ketika ada keluarga saya yang memang menjadi korban. Nah, akhirnya saya dengan Bung Dewi Hadi dan kawan-kawan lain berinisiatif lah untuk kita harus ada aksi nyata. Karena kita ini sekarang banyak yang salah persepsi dalam menuntaskan persoalan narkoba. Biasanya yang terjadi di masyarakat itu bahwa narkoba ini cara penyelesaiannya polisi tangkap masuk penjara dengan jalur hukum, dengan jalur hukum. Nah, isu ini yang harus kita geser sekarang. Isunya bukan isu hukum lagi, tapi isunya adalah isu kesehatan. Bagaimana isu kesehatannya? Ternyata dari kajian yang dilakukan oleh dunia kesehatan hari ini, termasuk WHO yang diwakili oleh UNODC yang membidangi narkoba ini, kalau di Asia Tenggara namanya Colombo Plan, itu memang bahwa orang-orang yang korban narkoba itu sudah termasuk dalam sejenis penyakit kronis. Sama dia dengan asma, sama dia dengan diabetes, sama dia penyakit kronis lainnya. Nama penyakitnya adalah penyakit otak kronis kambuhan.
Nah, kalau orang kena gula itu memang faktor tubuhnya yang dipengaruhi oleh kelebihan gula, mengkonsumsi nasi terlalu banyak, mengkonsumsi yang jenis manis-manis gitu kan. Nah, ini yang kena itu otaknya. Nah, kalau orang sakit maka dia harus diobati. Baik, waktu ini pertama ini ada berdirinya di awal tahun 2020 ini, masih baru. Bagaimana respon masyarakat saat itu? Masyarakat sangat antusias dan Antusias. sangat berkeinginan untuk mengobati para keluarga-keluarga yang kena. Persoalannya adalah pembiayaan. Dan rata-rata dari hasil survei yang kita lakukan, orang-orang yang menjadi korban narkoba inilah orang-orang yang berekonominya menengah ke bawah. Sehingga ketika dihadapkan pada pembiayaan, maka mereka banyak yang keberatan. Untuk makan payah Pak, apalagi untuk berobat. Nah, tapi ini yang mungkin miris. Faktor kesadaran juga sebenarnya. Faktor kesadaran juga. Kadang kan kita juga miris juga ketika anak sudah ditangkap polisi baru dia mau jual tanah, jual ini segala macam. Nah, ini kita sayangkan juga kan. Tapi kami tetap konsentrasi karena kita sekarang memang juga mengusulkan ke Kementerian Sosial karena kita juga dalam proses IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, ini nanti akan ada program oleh Kementerian Sosial bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu akan diberikan subsidi. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kampar supaya ini juga diperhatikan. Baik, kalau di sini bisa dijelaskan sedikit apa kegiatan. Pertama, residen yang masuk ke sini itu kondisinya seperti apa? Ya, jadi sudah pada tahap bagaimana? Ya, dia memang kalau untuk pemakai, dia untuk orang yang korban ini kan ada tahapan. Pertama ada coba-coba, ya kan. Kemudian tingkatnya terakhir baru jadi pecandu. Nah, yang di sini itu yang pecandunya ini. Sudah sampai ke level terakhir berarti level terakhir, pecandu. Apa yang sudah dilakukan oleh di sini terapi ini? Dia begini, kalau kita tengok proses itu kan ada yang memang datang dengan kesadaran sendiri, ada yang memang kena intervensi, ada yang memang proses hukum karena putusan pengadilan dia sehat dia datang ke sini. Nah, rata-rata yang ke sini ini memang yang sudah dalam proses ada yang proses hukum, ada kesadaran sendiri. Nah, di sini kita awalnya tentu kita assessment, kita screening. Kemudian dari hasil itu nanti kalau memang dia memang sudah ternyata kategori pecandu, maka nanti ada proses berikutnya yaitu ada stabilisasi namanya, ada kita ruang isolasi, ruang stabilisasi itu 4 hari. Setelah 4 hari nanti dia masuk kepada namanya orientasi program, itu 5 hari. Nah, setelah itu dia baru nanti kepada younger member. Nah, di situ dia mulai menjalankan programnya. Terapinya dimulai pada saat ini. Nah, kita di sini menggunakan therapeutic community (TC) yang berbasis bukti, bukan berbasis cerita atau pengalaman, berbasis bukti yang diakui oleh internasional. Namanya evidence based ya istilah sebentar sekarang. Bang, saya dapat informasi katanya di sini Abang mencoba memberikan satu sistem dengan lebih mendekatkan ke karakter masyarakat. Maksudnya kan terkenal dengan Islamnya. Saya mendengar di sini juga ada perubahan-perubahan istilah ya, dari istilah ilmiah menjadi sedikit lebih ke Islami. Abang bisa jelaskan itu? Jadi TC itu sebetulnya kan produk Barat. Iya, produk Barat. Tapi diakui internasional karena dia berbasis bukti. Nah, ketika kita mempelajari TC ini, ternyata konsep TC ini juga ada di Islam. Nah, ada di Islam. Maka ketika ada doa yang diajarkan oleh para mayor waktu itu yang murni, kalau kita lihat itu sadurannya dari dari konten Alkitab, kemudian kita robah ke Islam. Kemudian ada morning meeting, nanti ada musyawarah lagi gitu kan, nanti dimodifikasi saja ya. Tapi tidak menghilangkan kepada substansinya. Tidak seperti itu. Dan sekarang sudah berapa banyak yang kita rehab? Presiden kita sudah 14. Sudah 14 ya. Yang masuk ke sini sudah 14. Kemudian yang sudah menyelesaikan studinya gitu ya, bukan studi, program terapinya ada 5 orang. 5 orang. Dan outputnya apa nanti yang kita harapkan? Nah, jadi begini. Memang kalau kita lihat dari pelaksanaan program selama ini, dari perilaku, dari kecerdasan intelijensi ya, keterampilan bicara, kemudian cara bergaul, itu nampak perubahan. Kemudian kepercayaan diri. Nah, bahkan karena saking inginnya orang ini sembuh, keluar dari masalahnya, dia tidak mau pulang. Tetap di sini. Dia ingin, Pak, berikanlah kami peluang untuk ada kehidupan baru di sini, entah kerja apa gitu kan. Tapi kan kita kalau seperti ini kan belum bisa kita janjikan apa-apa. Tapi yang penting kita sudah berusaha, sudah kita laksanakan, dan programnya alhamdulillah sampai hari ini jalan. Dan kemarin waktu kita acara pelepasan kembali kepada keluarga, wisuda ya namanya. Ya, wisuda. Itu rata-rata keluarga semuanya haru, nangis. Nangis karena dia melihat kemampuan anaknya yang sudah bisa tampil, menyampaikan presentasi di hadapan keluarga, ditanya oleh para familia begitu. Yang terberat, ini pertanyaan terakhir saya, yang terberat dalam melaksanakan ini, apakah sosialisasi ke masyarakatnya atau apa? Tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat begini. Orang banyak mau berobat, tapi tak ada uang. Tak ada uang. Nah, itulah yang terberat. Maunya mereka tidak pakai biaya gitu. Andaikan saya seperti
siapa orang paling kaya dunia sekarang? Iya, miliarder-miliarder Wah, itu. mungkin saya akan biayai orang ini semua ya. Baik, terima kasih Bang Ansor untuk Iya. ininya. Netizen Indonesia hari ini sebenarnya kita sudah menyadari narkoba itu seperti kata beliau tadi bukanlah produk kejahatan, benar Bang? Bukanlah pekerjaan kejahatan, tapi itu penyakit yang menggerogoti mental dan pemikiran warga negara Indonesia. Kita semua harus berusaha bagaimana itu bisa diatasi bersama. Kami yakin pemerintah Indonesia sudah mencoba semaksimal mungkin, dan hari ini juga sudah lahir satu orang, Bapak Ansor, yang mencoba mensiasati dengan cara yang lebih manusiawi. Kami Indonesia menunggu ansor-ansor yang lain untuk berbuat hal yang sama. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.